Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Fadlila dan rekan saya Sasarut Sanda Ginting akan mempresentasikan tugas kami, yaitu analisis identifikasi untuk deteksi komunitas pada media sosial network Twitter. Yang pertama akan dijelaskan oleh Sasa. Kepada Sasa dipersilahkan. Ya, terima kasih Fadlan. Untuk bagian pendahuluan, dalam penelitian ini kami akan melakukan deteksi komunitas yang terjadi dari kumpulan beberapa pengguna yang saling terhubung dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada social network yaitu Twitter. Tujuan dari pendeteksian ini adalah untuk mencari komunitas social network dan menemukan persamaan dari hubungan antara pengguna yang membentuk suatu komunitas dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Karena membutuhkan suatu dataset, maka kami akan mengidentifikasi dataset komunitas ini melalui dataset fans persib yang diperoleh dari hasil crawling menggunakan sosial media Twitter. Kemudian untuk metodologinya, kami menggunakan setiap proses pada penelitian ini dengan penerapan metodologi Girvan. Bisa dilihat, kami akan melakukan studi literatur dulu, mengumpulkan data dari hasil crawling. Kemudian untuk step penerapan algoritma metodologi dengan bahasa pemrograman Python ada dibagi 3. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma Girvan-Newman, menghitung algoritma betweenness centrality-nya, kemudian kita definisikan modularitasnya. Setelah itu, lanjut yang terakhir adalah pembentukan graph dari social network analisis. Kemudian akan diuji coba dan dianalisa dan ditarik kesimpulannya. Selanjutnya untuk studi literaturnya, kami melakukan berbagai pengumpulan informasi pendukung yang dapat mensupport atau mendukung dari penelitian kami untuk mencapai hasil yang maksimal. Adapun pengumpulan informasinya berfokus pada 2 hal utama, yaitu bagaimana penerapan algoritma Girvan-Newman dan perhitungan nilai betweenness centrality dan pendefinisian modularitasnya. Yang kedua, metode social network analysis yang digunakan untuk mengidentifikasi profil pengguna yang ada dalam Twitter. Lalu untuk pengumpulan datanya, penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data diunduh dari server Twitter. Ada berupa user dan tweet beserta atribut-atributnya. Pada saat proses scrolling dapat menghasilkan data-data dan informasi yang kita mau dari Twitter. Kemudian Twitter juga sudah mencapai 600 juta pengguna dan itu sudah cukup besar dengan memperoleh jumlah datanya yang banyak. Maka crawling akan diimplementasikan untuk membatasi olah datanya dengan menyesuaikan keyword-nya, yaitu fans persib. Untuk penggunaan softwarenya, penelitian ini menggunakan software Twitter dan Google Colab. Kemudian menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu Python. Dengan memanfaatkan software, maka dapat membantu proses dalam pencarian deteksi komunitas yang ada pada dataset. Untuk metode Girvan-nya sendiri, yaitu metode yang merupakan pembagian di mana bobot-bobot sisi adalah jumlah lintasan terpendek yang melalui sisi tersebut. Nilai yang ada di dalam edge betweenness dan merupakan generasi dari central vertex betweenness yang menentukan pengaruh vertex pada vertex lain. Keantaraan atau simpul adalah jumlah lintasan terpendek yang melalui simpul tersebut. Oleh karena itu, keantaraan sisi adalah sisi terpendek dari titik-titik ujung dari setiap sisinya. Untuk langkah-langkah dapat dilihat dari gambar dari Girvan-Newman-nya. Kemudian untuk menghitung edge betweenness setiap edge pada graf. Kemudian hapus tepi dengan keteguhan tepi tertinggi. Kemudian yang ketiga, hitung jarak antara tepi untuk tepi yang tersisa. Ulangi langkah-langkah dari 2 sampai 4 sampai semuanya tepi dihilangkan. Untuk menghitung algoritma betweenness centrality dilakukan dengan memanfaatkan algoritma betweenness centrality. Nilai edge sangat diperlukan untuk menemukan suatu jalur terpendek dalam grafik. Penggunaan dengan menggunakan algoritma ini akan dimulai dengan satu simpul, kemudian dihitung bobot tepinya untuk jalur melalui simpul tersebut, dan kemudian mengulanginya untuk setiap simpul dalam graf dan menjumlahkan bobot untuk setiap sisinya. Untuk pendefinisian modularitas itu sudah sering dikenal untuk
digunakan pada pendeteksian komunitas, yaitu untuk mencari nilai partisi yang tinggi, maka dilakukan dengan memanfaatkan rumus modularitas yang telah dijelaskan pada landasan teori yang ada pada dokumen kami. Kemudian modularitas didefinisikan sebagai model nul yang digunakan dengan graf acak. Kemudian untuk step terakhir ada uji coba dan analisa dan pembentukan graf. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem dengan memperhatikan hasil bentuk graf social network analysis yang sudah menjelaskan visualisasi hubungan antar pengguna yang dapat dilihat melalui kumpulan node yang terkumpul dan bentuk grafnya. Dalam graf terbentuk dari jaringan sosial Twitter dan terlihat beberapa komunitas yang terbentuk berdasarkan hasil hubungan antar pengguna atau komunitas. Dan untuk hasil pembahasan bisa dijelaskan oleh saudara kami yaitu Fadlan. Silakan. Baik, terima kasih Sasa. Baik, selanjutnya masuk ke hasil pembahasan. Uji coba dan analisis. Dilakukan crawling untuk didapatkan datasetnya. Dengan menggunakan program Python, didapatkanlah 20 ID user yang akan diinput pada file CSV. Lalu selanjutnya akan didapatkan node dan age, serta membaca data dari CSV tersebut, seperti contoh di samping ini. Lalu selanjutnya masuk ke input data file CSV, yaitu memasukkan data tersebut ke CSV secara manual ke file CSV. Lalu selanjutnya membaca data CSV. Langkah selanjutnya yaitu membaca data CSV sehingga didapatkan ID 5 teratas. Pada algoritma tersebut bisa dilihat ada 5 ID teratas, tetapi tetap dari seluruh ID tersebut akan dimasukkan pada data frame baru yang dibuat. Selanjutnya masuk ke graph. Membuat algoritma untuk didapatkan graph dari data frame yang telah dibangun. Dataset yang telah diinput pada data frame selanjutnya diubah menjadi bentuk graph dengan menggunakan metode Girvan-Newman, seperti contoh gambar di samping ini. Lalu selanjutnya masuk ke implementasi metode Girvan-Newman. Menggunakan algoritma dari Girvan-Newman untuk bisa mendapatkan graph dan komponen yang terhubung. Lalu selanjutnya ke komunitas grup menurut algoritma Girvan-Newman. Membangun algoritma untuk mendapatkan node group pada komunitas grup. Didapatkanlah komunitas berdasarkan grafnya. Seperti contoh di samping ini ada node groupnya. Dan yang terakhir yaitu didapatkan komunitas grup yang selanjutnya akan didapatkan berdasarkan gabungan komunitas berbentuk graf menurut algoritma Girvan-Newman. Baik, kesimpulannya yaitu dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan oleh kami tadi, dapat disimpulkan agar langkah pertama yaitu memilih dataset terlebih dahulu, yang selanjutnya akan di-crawling sehingga dapat ditampilkan ke dalam file CSV. Setelah ditampilkan, maka akan didapatkan ID user dari dataset tersebut, yang berjumlah 20. Selanjutnya maka data tersebut diinput pada CSV lalu dibaca. Lalu didapatkan node serta edge yang dipindahkan dalam bentuk graph. Langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan metode Girvan-Newman sehingga didapatkan komponen-komponennya. Setelah melakukan pengimplementasian, lalu dibangun komunitas grup menurut algoritma Girvan-Newman yang didapatkan dari node group tersebut. Setelahnya, langkah terakhir yaitu membangun grup gabungan komunitas tersebut. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.